Bapak, Ibu, Masya saya Allah. lihat kehadiran sudah banyak. Kelompok 2 juga sudah siap. Tapi saya memberi kesempatan kepada Ibu dan Bapak jika ada hal yang masih mengganjal di pikiran atau apakah yang perlu didiskusikan sementara dengan saya kaitan dengan pembahasan yang sudah disampaikan, apakah itu ontologi, epistemologi, aksiologi, filsafat ilmu, ilmu filsafat, lalu agama, pengetahuan, dan interrelasi ilmu, filsafat, dan agama. Barangkali ada hal yang Ibu Bapak mau menyampaikannya atau baik dalam bentuk pertanyaan maksud saya atau pernyataan juga boleh. 5 sampai maksimal 10 menit kita bisa discuss sebelum tampil kelompok 2 karena kelompok 2 udah nggak sabar kelihatannya jadi juga mau tampil banget. Silakan Ibu Bapak. Ada enggak? Pak Adi hadir. Assalamualaikum Pak Adi. Ketua kelas. Pak Ade ya? Pak Ade. Pak Ade? Ada nggak Pak Ade? Silakan teman-teman. Ibu siapa ini? Bu Eva silakan, ada nggak Bu Eva komentar? Sementara tidak, Prof. Terima kasih kesempatan. Mangga, syukur lah. Jangan nanya malah, apalagi nanya yang susah sudah Bu Eva ya. Bu Neni silakan, ada Bu Neni? Pak Rohmat. Assalamualaikum Pak Rohmat. Saya Prof. Ada Pak? Enggak? Ada sedikit Prof. Silakan Pak Rohmat. Baik Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Rohmat. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ada satu hal yang saya tanyakan mengenai filsafat ilmu. Itu lahir apakah sejak Sebentar Prof, lagi gangguan Prof. Bentar. Gimana Pak Rohmat? Gimana? Ya. Lahir filsafat ilmu apakah sejak mulai Nabi Adam diturunkan ke bumi? Apakah tahun berapa sebelum Masehi atau bagaimana? Menurut Prof ya. Ini Terima kasih. pertanyaannya harus dijawab oleh Kiai Yamin ini Pak. Kiai coba dibantu Kiai. Silakan Pak Kiai bisa saya. Sejak Nabi Adam. Gimana Prof? Atau kapan Pak Kiai? Silakan saya bantu Kiai. Dengan ilmu manteknya di Sulamun Orok ada coba Kiai. Ngiringan Prof, ngiringan. Ngiringan Prof, ngiringan. Kalau Kiai ini memang begitu suka tata wado Pak Kiai. Wala tata jahal Pak Kiai. Yang suka pura-pura kalau begitu memang. Itulah kedalaman ilmu Kiai. Baik, ada yang mau bantu nggak? Bu Eva nih ketawa, Pak Rohmat mau bantu kelihatannya mana? Silakan. Ada nggak? Belum saya. Silakan, ada Pak Dudi. Assalamualaikum Pak Dudi. Tentang asik apa nih Pak Dudi kelihatannya? Waalaikumsalam Prof. Bisa bantu nggak? Saya ada atas pertanyaan Pak Rohmat. Ya sejak manusia berpikir mungkin Prof. Karena inti filsafat kan berpikir ya. Pak Rohmat, saya coba ya Pak, Ibu Bapak dan yang lainnya. Pertanyaan ini bagus sekali secara faktual. Pak Kiai, tolong saya luruskan pakai ini. Secara faktual filosofis, Pak Rohmat mau saya maksud. Ya, saya sepakat dengan lahirnya manusia, di situ lahir filsafat ilmu. Faktual, filosofi. Tapi dalam konteks ininya, akademiknya, itu Immanuel Kant di abad pertengahan yang memang mencoba mendeklirkan ada pentingnya philosophy of knowledge gitu. Pentingnya filsafat ilmu. Dan saya beda pendapat mungkin dengan kebanyakan orang bahwa selalu berkiblat filsafat secara umum itu ke Yunani Pak. Ya dengan
menghadirkan tokoh-tokoh yang sudah memang dikenal oleh kalangan umum seperti Socrates, Plato, Aristoteles, itu kan banyak filsafat. Dan secara akumulasi dari pengetahuan manusia, saya ingin mengingatkan Ibu dan Bapak pada buku yang pernah saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak dalam buku pembimbing ke arah alam semesta. Itu dikenal, ditulis tentang filosof alam ya, karena filosof itu berpikir awalnya dari situ tentang arti alam semesta Pak. Nah itu ada tokoh muncul yang namanya Anaximenes, Anaximandros, lalu Parmenides, Herakleitos, Empedokles, Pythagoras. Mereka mengatakan, berpikir dan merenung tentang asal-usul alam semesta. Yang satu berkata bahwa asal-usul alam semesta dari api. Berikutnya beda, bukan dari api, akan tetapi dari tanah. Lain lagi berbeda pendapat dari udara, dari api gitu, dari air. Nah ini macam-macam. Malah ada yang sangat ungkapannya filosofis. Pokoknya asal usul alam semesta itu ada saja gitu kan. Nah mungkin ini Ibu Bapak ada analogi ketika Ibu Bapak balik ke SMA dulu, di saat saya tahun 82 masuk aliyah gitu kan Pak Yai Amin. Di situ ada buku biologi jilid 2 tentang makhluk hidup gitu kan. Nah di situ ada asal usul makhluk hidup. Di situ ada Dalton, di situ ada Aristoteles, ada John Dewey dan lain-lain. Yang pendapat makhluk hidup berasal dari makhluk hidup dengan berbagai argumennya. Dari makhluk mati dengan berbagai argumennya. Ada yang mengatakan lagi unik nih, ada juga kaitan dengan makhluk hidup secara spesial atau mikrokosmos misalnya. Itu ada teori generation spontanea, begitu saja apa adanya jadi gitu. Nah dari perenungan-perenungan itu Ibu Bapak, pertanyaan dari Pak Rohmat tadi menginspirasi kepada kita semua bahwa urgensi filsafat ilmu di situ, karena memang kedalaman ilmu Bapak nanti akan lahir dari falsafah keilmuan Ibu Bapak sendiri. Nanti Bapak Ibu kita saja nanti melahirkan falsafah ilmu manajemen. Nah, mungkin dispesifikasikan lagi, ditukikan lagi pada falsafah ilmu manajemen dalam kaitan dengan MSDM, manajemen sumber daya manusia, falsafah ilmu manajemen dalam konteks kaitannya dengan pemasaran, gitu kan Ibu Bapak? Falsafah ilmu manajemen dalam kaitan dengan manajemen keuangan. Di situ Ibu Bapak semakin dalam suatu keilmuan semakin spesifik. Ibu Bapak, kita mengenal para dokter yang hari ini paling sibuk menghadapi COVID, dan rumah sakit di Bandung konon sudah memuat untuk para yang terpapar COVID itu. Saya punya pikiran, kalau hari ini dokter gigi saja, secara umum dokter gigi, tapi nanti satu saat Ibu Bapak, saya yakin bakal lahir spesialisasi dokter gigi gusi, dokter gigi tari. Aku yakin saya itu pikiran seperti itu. Mungkin 30 tahun ke belakang saya pernah mimpi, wah ini ketika macet pikiran condong, wah ini orang teknis mikir bagaimana supaya menghindari macet. Kalau hari ini Pak Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil pada saat jadi wali kota, beliau beberapa kali sampai sekarang malah bikin jalan flyover itu kan salah satu alternatif untuk menghindari macet. Nah, yang konkret hari ini hanya belum di negara kita adalah mobil yang bisa terbang juga Bapak Ibu.
Masih juga ada kekurangan Pak Rohmat. Mobil bisa terbang, tapi ada kekurangan. Nih nanti siapa nih yang jago di teknik mesin nih? Pada satu saat saya punya keyakinan bahwa bakal ada teknologi bikin mobil tanpa ada landasan langsung bisa terbang. Hari ini kan baik pesawat maupun mobil masih perlu landasan. Masih perlu landasan. Nah, itu adalah temuan-temuan yang secara filosofis lahir dari ilmu teknik atau ilmu pengetahuan alam. Nah, itu Pak Rohmat. Sekarang Pak Rohmat tinggal berpikir bagaimana filsafat ilmu manajemen. Jika Pak Rohmat tertarik dengan keuangan, silakan bikin yang baru. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ini, mohon izin kepada kelompok 2. Ketika Ibu Bapak nanti usai membuat disertasi, Pak, setelah itu Bapak membuat abstrak. Ada yang lebih penting setelah membuat abstrak, dan itu melingkupi semua yang ada di dalam disertasi. Mau setebal apa disertasi Ibu dan Bapak, istilah saya mungkin di Pak Rohmat bikin disertasi setebal bantal di rumah. Nah, di terakhir sekali jangan lupa Ibu Bapak pasti diwajibkan membuat dalil itu Pak. Apa itu dalil? Adalah landasan filosofisnya ada di dalil tentang disertasi Ibu Bapak. Praksisnya bikin dalil 7 poin atau 7 item, 3 poin tentang hasil penelitian, 1 poin, 2 poin tentang mohon maaf, 1 poin tentang 3 poin tentang hasil penelitian, kemudian ditambah 2 poin tentang pendidikan, lalu 1 poin secara filosofis Pak, atau secara umum, dan 1 lagi secara filosofis. Ada landasan mengapa Ibu Bapak harus bersentuhan lagi dengan pemikiran filsafat ilmu, agar kedalaman, keluasan, kelebaran ilmu manajemen keuangan, misalnya Ibu Bapak tertarik di keuangan, MSDM, misalnya Ibu Bapak tertarik di MSDM, atau di sumber daya manusia, maksud saya pemasaran, tertarik ke situ silakan dirancang bangun atau didesain sedemikian rupa bahwa disertasi Ibu itu akan melahirkan novelty Pak yang terpenting. Apa itu novelty? Kebaruan. Promotor pasti bertanya nanti kepada Ibu dan Bapak, apa menariknya disertasi Bapak, atau apa bedanya disertasi Bapak dengan disertasi sebelumnya atau yang lain. Oh ini Pak, misalnya ada apa, bisa membuat teori baru, itu lebih ideal. Atau mengkombinasi teori lama dan teori baru dikombinasi oleh Bapak, Ibu. Nah, gitu. Atau Bapak bisa saja spesifikasi mengkritisi teori yang ada, yang hari ini berkembang tentang keuangan, MSM atau pemasaran. Itulah yang Pak. Jadi Ibu Bapak bakal bikin kata-kata atau pernyataan dalam bentuk dalil dengan ungkapan-ungkapan yang salah satunya harus disitulah pentingnya, dan lahirlah filsafat ilmu gitu kan Pak. Dan tokohnya salah satunya adalah Immanuel Kant. Itu saja, silakan Pak. Siapa kedua tadi, Pak Ujang ya. Mohon maaf kalau waktu sedikit agak kurangi oleh paparan cinta. Silakan Pak Ujang, tampilkan atau share screen-nya dilanjut. Terima kasih Pak Ujang dan lain-lain untuk menyampaikan presentasi kelompok 2. Metode ilmiah ya Pak Ujang? Betul Prof. Ya. Iya Prof, izin saya mewakili kelompok 2. Alhamdulillah hampir semuanya hadir Prof. Ada Pak Eri, Ujang Eri. Mohon maaf ini jaringan kayaknya. Terus ada Pak Limega Kandrasa,
ada Bu Saim, ada Bu Andina, ada Pak Ari, ada saya sendiri Zaki, Prof, sama Bu Leni. Metode ilmiah mungkin ini akan dipaparkan oleh Bu Leni. Bu Leni, silahkan Bu Leni paparan. Baik, Pak Jaki, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, sampurasun. Waalaikumsalam. Oke. Baik, kelompok kami ini mungkin untuk presentasinya kita ada saling bantu lah, sharing gitu, Prof. Jadi di kelompok kami yang ada 7 orang ini, insya Allah maju semua itu ya. Mungkin karena Bu Andin sakit, jadi Bu Andin izin untuk kuliah hari ini. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya untuk bahasan sekarang itu ada yang memang minggu kemarin sudah sedikit disinggung lah gitu ya. Jadi mengenai kebenaran ya gitu ya. Oke. Kita hidup ini gitu ya, semua mungkin akan selalu ada menghadapi permasalahan-permasalahan, dan dari situ ada keinginan kita untuk tahu dengan mencari jawaban. Mencari jawaban itu bisa dengan menggunakan metode non-ilmiah atau pendekatan non-ilmiah, ataupun juga pendekatan ilmiah yang nantinya melahirkanlah metode ilmiah dan kita melakukan penelitian. Jadi untuk mencari solusi apa yang dari masalah yang kita hadapi itu kita akan mencari jawabannya dengan bisa pendekatan ilmiah ataupun juga non ilmiah. Oke, lanjut. Nah, kemudian apa yang disebut dengan metode ilmiah, yaitu sebetulnya ada beberapa definisi. Di sini kami hanya mengambil salah satunya. Yang kita baca itu, yang kami baca itu dari mulai tahun 1939 ya. Kalau saya sih belum lahir waktu itu sudah ada gitu ya. Bahkan tadi cerita dari Prof itu sudah ke belakang lagi gitu ya, sudah lama. Dan ini kita ambil salah satu definisi bahwa metode ilmiah adalah cara dan sekaligus proses berlangsungnya kegiatan membangun ilmu pengetahuan dari ilmu-ilmu yang bersifat pra-ilmiah yang dilakukan ya secara sistematis dan juga mengikuti asas pengaturan prosedural, teknik normatif, sehingga bisa memenuhi persyaratan kesahihan atau kesahihan keilmuan yang lazimnya disebut memenuhi validitas ilmiah atau secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Jadi artinya dengan proses yang dilakukan mulai secara prosedural tadi, kita juga menggunakan teknik-teknik, dan ini semuanya itu harus bisa dipertanggungjawabkan, sehingga ya itulah yang dinamakan metode ilmiah. Jadi apa yang hasil dari seperti tadi masalah yang kita ingin mencari kebenaran, kita ingin mencari solusi, dan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi karena ada proses-proses yang kita harus lalui sehingga riset kita contohnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang kita ungkapkan gitu, misalnya nanti dalam disertasi kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tentu metode ilmiah ini harus disesuaikan dengan sifat dasar dari objek-objek gitu, dari objek-objek dalam hal penelitian. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, tujuannya adalah yang pertama mendapatkan pengetahuan ya, baik itu secara rasional ataupun yang teruji, sehingga merupakan pengetahuan yang bisa diandalkan. Kemudian suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan logis, artinya kebenaran itu ya
kita mengejar kebenaran, tapi yang intinya, yang jelasnya itu ada pertimbangan-pertimbangan logis sehingga itu menjadikan suatu kebenaran. Jadi ada kita mengungkapkan kebenaran, tapi dengan ada fakta-fakta ataupun fakta-fakta yang memang logis yang kita bisa terima bahwa itu suatu kebenaran. Kemudian untuk mencari ilmu pengetahuan yang dimulai dari penentuan masalah, pengumpulan data yang relevan, kemudian analisis data, dan interpretasi temuan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Jadi prosesnya itu kita menemukan masalah, kemudian kumpulkan data-data yang relevan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan kita selesaikan, kemudian dianalisis, data itu dianalisis, kemudian analisis, misalnya kita ingin mengetahui memforecast gitu ya. Jadi kita melakukan forecasting, jadi bisa menganalisis berapa sih gitu ya yang akan diproduksi ya untuk tahun 2021. Nah, dan diakhiri bahwa di situ kita akan menemukan temuan-temuan yang hasil prediksi kita itu diambillah yang error terkecil misalnya gitu, sehingga nantinya mendekati realnya yang akan datang, dan diakhiri dengan mengambil kesimpulan dari hasil dari temuan tadi gitu ya. Oke. Baik. Selanjutnya ada ini pandangan dari Popper tahun 1968. Nah, saya juga belum lahir, Prof, waktu itu. Ini dari hakikat belajar ya, terutama kita hakikat berpikir yang kreatif gitu ya. Jadi yang pertama itu ya penyelidikan ini harus fokus pada satu persoalan. Jadi dari sekian persoalan-persoalan, dari sekian masalah ya kita fokus pada satu. Kalau ingin hasilnya optimal gitu ya. Jadi jangan kemana-mana istilahnya gitu ya. Jadi fokus gitu ya, fokus seperti nanti kita disertasi itu fokus pada apa yang akan kita selesaikan. Jadi jangan kemana-mana, lari kemana-mana. Misalnya kita bikin rute ya adalah contohnya mampir-mampir lah, itu yang tidak kita hendaki ya Prof. Jadi terlalu banyak misalnya spot untuk berhenti. Nah itu kan jadi fokus pada satu persoalan. Jadi sehingga ya apa yang kita harapkan hasil dari kebenaran tadi bisa terungkap gitu ya, terungkap dengan logis gitu ya. Nah, kemudian untuk menemukan solusi, sebuah solusi harus merupakan usaha untuk menggabungkan dugaan yang berani dengan kritisisme yang tajam gitu ya. Jadi kita harus berani dalam mengungkapkan dan mengkritisi dengan tajam hari itu ya. Jadi jangan istilahnya absurd ya, ngambang gitu ya. Jadi hasil yang ngambang yang artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu bukan harapan dari metode ilmiah. Jadi ya inilah yang mendasari teori ilmiah sehingga kita memperoleh apa yang diharapkan itu sesuatu kebenaran yang logis yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu menurut Popper sih dalam untuk kita bisa berpikir dengan kreatif. Ya. Ciri metode ilmiah: empiris, rasional, dan sistematis. Secara empiris ini ide atau konsep dari pengalaman dan kebenaran hanya bisa dibangun berdasarkan dari pengalaman. Jadi konsep dan kebenaran itu bisa dibangun hanya berdasarkan dari pengalaman. Jadi gini, contohnya tadi menaksir ke depan karena ada pengalaman dari masa lalu, kita punya serial data dan kita data tersebut kita coba di forecasting. Jadi walaupun secara intuisi itu nanti sekian ke depan itu naik sekian persen, tapi yang jelas ada berdasarkan dari pengalaman masa lalu gitu ya. Nah ini cara yang dilakukan dalam dalam empiris diamati oleh indera manusia
sehingga orang lain dapat mengamati dan belajar dari pengalaman yang ada. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu, entah itu baik ataupun juga mungkin ada banyak kondisi buruknya. Nah, kedepannya itu pasti ingin lebih baik lagi. Jadi kita artinya bisa melakukan improvement gitu ya. Improvement itu ya continuous gitu. Jadi sebetulnya bisa mempelajari dari kaizen gitu ya, bahwa kalau ingin lebih baik kita harus bertahap gitu ya. Jadi sebetulnya ya Jepang itu mengeluarkan metode kaizen ya, awalnya gitu ya itu kan dari nabi kita gitu ya, untuk kita melakukan perbaikan. Jadi artinya dari pengalaman masa lalu yang kurang bagus atau sudah bagus diperbaiki lagi. Jadi kita perbaiki secara kontinus. Kemudian rasional. Ini berarti kebenaran dapat diketahui dengan nalar. Oleh karena itu kegiatan penelitian harus dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh manusia, gitu ya. Nah, seperti yang kapan itu Prof yang kita ini ada yang di luar nalar gitu ya, ada yang termasuk dalam nalar kita, ada yang di luar. Mungkin dalam filsafat ini saya baru nemu bahwa sesuatu yang di luar nalar itu juga bisa dilakukan riset ya. Misalnya ada kemarin itu yang santet segala macam gitu ya, ternyata memang ada gitu ya, bisa. Jadi Bu, saya potong sedikit. Ya. Maaf ya. Izin sedikit banget. Iya Prof, silahkan. Saya ingin menyampaikan ke Ibu dan Bapak. Mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf memotong. Penting saya sampaikan, ada ungkapan tadi di luar nalar ya. Dalam konteks filosofis bukan di luar nalar, tapi nalar kita yang terbatas memahami itu. Oke, siap Prof. Ya, mudah-mudahan disebut tepat ya. Iya. Saya sangat terbatas sekali, tidak paham betul tentang kedalaman statistik, jangankan kedalaman kulitnya juga rada pusing-pusing gitu Bu. Iya. Artinya kan statistik kan di dalam nalar. Iya. Rasional, ilmu sangat rasional. Tapi bagi orang tertentu terbatas. Jangankan di luar nalar dalam arti dunia yang tidak nyata. Hari ini kan sudah ditampakkan dengan sains teknologi yang maya saja semakin nyata hari ini. Ya, betul. Itu aja, makasih. Ya. Ya, terima kasih Prof. Lanjut. Ya. Kemudian, ya Prof, sama-sama belajar. Saya juga baru belajar filsafat. Kemudian secara ya. Ini kan kedalaman filosofisnya harus ditampilkan. Silakan. Ya. Baik, selanjutnya secara sistematis ini berarti proses yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan juga disepakati. Ini sudah jelas ya. Jadi kita harus melakukan sesuai prosedur dan itu juga yang ditetapkan dan juga disepakati. Jadi artinya kita harus melalui tahapan-tahapan tersebut. Misalnya kita melakukan penjadwalan gitu kan udah jelas ya kapan planningnya, kemudian eksekusi, kemudian jadi harus melalui tahapan-tahapan tersebut gitu ya. Oke, dilanjut Pak Ade. Nah, kita lihat ada kriteria dan langkah-langkah dalam metode ilmiah. Nah, kriterianya ada berdasarkan fakta, kemudian bebas dari prasangka, ya. Jadi mungkin kita jangan prasangka ini itu gitu ya. Jadi karena kita harus berdasarkan fakta, jadi ada fakta baru kita bisa berbicara. Kemudian menggunakan prinsip analisis, menggunakan hipotesa, menggunakan ukuran objektif dan menggunakan teknik kuantifikasi. Itu kriteria dari metode ilmiah. Kemudian langkah-langkahnya adalah menuliskan dan mendefinisikan masalah. Kita tulis definisi masalahnya seperti apa. Kemudian survei terhadap data yang ada. Kita melakukan survei dengan data yang sesuai dari masalah yang sudah kita definisikan. Kemudian memformulasikan hipotesis, membuat kerangka analisis serta alat dalam menguji hipotesa. Jadi kerangkanya, kemudian alat yang akan dipakai untuk menguji hipotesa, memakai misalnya
kalau kuesioner misalnya kita buat validitas dulu, reliabilitas gitu dan sebagainya. Kemudian mengumpulkan data primer, mengolah, menganalisa serta membuat interpretasi, kemudian membuat generalisasi dan kesimpulan, dan terakhir itu membuat laporan. Mungkin Bapak Ibu ya kita sudah mulai tahap ya, sekarang S3 gitu ya. Jadi ini tuh sudah pernah dilakukan kan gitu ya. Jadi mungkin kayak siapa yang dosen pernah kalau kita riset gitu ya, dosen itu riset, nah itu kita lakukan seperti ini. Jadi mulai kita menuliskan, mendefinisikan masalah seperti apa sampai pada akhirnya setelah kita mendapat kesimpulan, setelah terjawab apa yang dari masalah yang kita temukan, itu kita membuat laporan. Gitu. Baik, selanjutnya. Nah, lebih ini lagi gitu ya, lebih lanjut lagi. Fase mulai dari menetapkan dan merumuskan ataupun mengidentifikasi masalah, kemudian menyusun kerangka dan merumuskan hipotesis itu disebutnya fase persiapan. Jadi kalau di S1 sih 1, 2, 3 gitu ya sampai merumuskan itu disebut fase persiapan bab 1. Nah, kemudian kita uji hipotesis. Nah, kita merancang, membuat rancangan atau kemudian perlu data ataupun informasi yang diperlukan, kita membuat analisis. Dari sini kita merancang merancang bagaimana bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita rancang tahapannya mau seperti apa gitu ya. Kemudian yang ini disebutnya fase pengumpulan informasi. Kemudian data informasi ini ataupun analisis interpretasi ini disebutnya fase pengolahan. Jadi ada proses pengolahan. Kita merancang, kemudian memperoleh data, dan di situ ada proses pengolahan dari data informasi ini. Nah, kemudian setelah fase pengolahan, tentu saja kita melakukan pembahasan dari hasil pengolahan yang kita lakukan. Misalnya diperoleh 3 itu artinya apa kan gitu. Tidak hanya sekedar kita menetapkan 3 atau 2 gitu ya. Itu berarti hasilnya seperti apa. Kita bahas gitu ya. Dari hasil ini kita bahas, kita mungkin deskripsikan seperti apa, karena tadi itu harus bisa memberikan jawaban gitu ya, dan juga jawaban yang logis dari hasil sini. Kemudian penarikan kesimpulan. Jadi pembahasan dan penarikan kesimpulan itu ada pada tahap keempat, yaitu fase penyusunan laporan. Jadi ini bisa dilihat bahwa langkah metode ilmiah yang tadi kita bisa buat fase kegiatan teknisnya. Jadi mulai fase persiapan, kemudian pengumpulan data informasi, pengolahan, dan juga penyusunan penulisan laporan. Jadi dari tahapan-tahapan tadi kita bisa buat kegiatannya. Yang jelas ini udah kelihatan kita bisa buat planning gitu ya, dibuat rencana. Oh iya, fase persiapan kalau misalnya kita ini konversikan ke waktu berapa gitu ya. Kemudian berapa waktunya untuk persiapan, kemudian fase pengumpulan informasi. Biasanya ini juga untuk pengumpulan informasi karena kita butuh objek ya, agak lumayan membutuhkan waktu gitu ya. Jadi mengumpulkan informasi, kemudian dari situ juga berupa data ya, data yang kita butuhkan yang mendukung terhadap persoalan yang kita akan selesaikan. Jadi ini biasanya membutuhkan waktu di fase 2 dan tentu saja pengolahan, karena ini kaitannya dengan mengolah data dari informasi-informasi sehingga kita bisa memberikan informasi baru dari hasil pengolahan data ini. Ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita tahap akhir itu ya fase penyusunan. Oke, lanjut. Nah, dalam hal standar menilai teori-teori ilmiah, sebuah teori dikatakan lebih baik jika ia mengandung pelajaran tentang pembelajaran. Sebuah teori dapat masuk ke dalam wacana ilmiah jika dapat dibuktikan. Ya, selanjutnya dalam menerima pernyataan dasar tidak boleh berdasarkan paksaan, tetapi lebih merupakan keputusan bebas dari pihak komunitas peneliti ilmiah. Jadi di sini tidak kita tidak boleh adanya paksaan ya dalam membuktikan gitu ya. Jadi sesuatu itu
kita harus bisa membuktikan, gitu ya. Tapi juga tidak bisa kita ada di bawah paksaan. Jadi artinya bebas tapi kan berdasar dan logis, gitu ya. Nah kemudian ini sebetulnya saya diambil dari Popper dan Thomas Kuhn. Ada satu artikel tahun 2000 berapa ini lupa saya dari dapat dari hasil risetnya. Dan kemudian ini sikap positif terhadap penolakan dan belajar sebanyak mungkin dari penolakan, selayaknya bergerak dalam bidang penelitian, pendidikan, dan akademisi harus siap dikritik dan juga siap mengkritik. Nah itu, jadi kita ini harus legowo mau dikritik, dan kalau mau mengkritik kita juga harus siap dikritik. Nah, perbedaan pendapat bukan sesuatu yang diharamkan, tetapi justru merupakan rahmat, gitu ya. Jadi kita mengkritik ataupun kita dikritisi, ya itu merupakan, ya itu namanya masukan, dan juga benturan pendapat ini akan memercikan kebenaran asalkan tujuannya tidak sekedar berbeda pendapat, melainkan untuk bersama-sama mencari kebenaran. Jadi semakin banyak pendapat itu akan menjadikan ilmu kita itu bertambah beragam, kan itu. Jadi pandangan kita bisa beragam. Selain dari kita mungkin bisa membaca, gitu ya, mencari literatur, tapi kita juga bisa memperoleh pendapat. Pendapat itu menjadikan suatu kekuatan. Jadi walaupun kita harus berdasar, tapi yang jelas pendapat itu sebetulnya ilmu buat kita, gitu ya. Jadi karena menurut saya sih tidak bisa kita mencari sendiri, ya, gitu ya. Jadi artinya kita harus juga bisa sharing dengan orang lain, dan siap bahwa misalnya salah dibetulkan, nah kita harus menerima, gitu ya. Selanjutnya Pak, sumber ilmu pengetahuan mungkin sama Pak Eri, silahkan. Ya, terima kasih. Boleh nih Pak Eri dulu, izin Prof. Ya, silahkan Pak Eri. Izin Prof memaparkan presentasinya, Prof. Ya, berdasarkan dari sumber yang saya dapatkan dari bukunya Prof. Darwis tahun 2019, yang dimaksud dengan sumber ilmu pengetahuan ialah hal-hal yang secara hakiki diyakini sebagai sumber dari mana ilmu pengetahuan itu kita peroleh. Nah, mengenai sumber pengetahuan, tradisi filsafat barat mewarisi dua aliran, yaitu epistemologi yang terbesar, aliran epistemologi yang terbesar yaitu aliran rasionalisme dan aliran empirisme. Dilanjut Pak. Nah, untuk aliran rasionalisme sendiri yaitu memberi tekanan pada akal atau yang kita kenal sebagai reason atau alasan sebagai sumber pengetahuan. Sedangkan aliran empirisme menganggap bahwa sumber pengetahuan yang utama adalah berdasarkan dari pengalaman indrawi manusia atau sense experience. Jadi kedua pandangan ini berbeda. Yang satu rasionalisme berdasarkan pada akal atau pemikiran, dan yang kedua aliran empirisme berdasarkan secara pengalaman, seperti itu. Nah, kedua macam sumber ilmu pengetahuan itu yaitu akal dan indrawi pada dasarnya bersumber pada manusia, karena akal dan indera itu dimiliki oleh manusia. Di samping itu ada pula pengetahuan yang bersumber dari Tuhan yang kita sebut sebagai wahyu. Slide selanjutnya Pak. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat digolongkan kepada dua macam. Yang pertama yaitu ilmu yang diperoleh oleh manusia atau acquired knowledge, yaitu melalui akal dan pengalaman indrawi. Ilmu yang bersumber pada akal atau yang diperoleh melalui akal disebut juga conceptual knowledge, dan ilmu yang bersumber pada indera manusia disebut perceptual knowledge. Kedua macam ilmu yang diperoleh itu disebut juga dengan ilmu akli atau ilmu pemikiran. Nah, slide selanjutnya Pak.
Dan yang kedua adalah ilmu wahyu atau referral knowledge atau ilmu nakli, yaitu ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala seperti ilmu ketauhidan, keimanan dan kewahyuan, ilmu fikih, ilmu usuluddin dan sebagainya. Kalau ilmu-ilmu akli bertujuan untuk membantu manusia menjalankan peranannya sebagai khalifah dan untuk menyempurnakan fardu kifayah bagi kesejahteraan umat, maka ilmu-ilmu nakli bertujuan menyempurnakan tugas manusia sebagai hamba Allah atau untuk menyempurnakan fardu ain bila kita kaitkan dengan perspektif agama kita atau agama Islam bagi yang beragama Muslim. Lanjut Pak. Baik, slide selanjutnya hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Filsafat merupakan ilmu yang umum dan sering disebut sebagai induk dari segala ilmu. Karena pada mulanya ilmu pengetahuan merupakan bagian filsafat. Ilmu pengetahuan adalah ilmu khusus yang makin lama semakin bercabang-cabang. Setiap ilmu memiliki filsafatnya yang berfungsi memberi arah dan makna bagi ilmu itu. Baik filsafat maupun ilmu pengetahuan, intinya adalah berpikir. Lanjut Pak. Bedanya, kalau filsafat memikirkan atau menjangkau sesuatu secara menyeluruh, maka ilmu memikirkan atau menjangkau bagian-bagian tertentu saja. Jadi di sini kita dapat tarik kesimpulan bahwa ilmu sifatnya itu terbatas, sedangkan filsafat secara menyeluruh. Kalau filsafat menjangkau sesuatu itu secara spekulatif dan atau perenungan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, maka ilmu menggunakan pendekatan empiris atau ilmiah dengan menggunakan berpikir induktif. Di samping metode berpikir deduktif sebagai ilmu yang umum, maka filsafat mempersoalkan segala sesuatu yang ada, mencakup alam, manusia, dan Tuhan. Ilmu pengetahuan sifatnya terbatas, maka ilmu pengetahuan membatasi diri pada tujuan atau bidang tertentu. Di sini contohnya ilmu fisika, kimia, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan lain-lain. Lanjut Pak. Nah, untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Jaki. Ya, Pak terima Jaki, kasih banyak. dipersilakan. Terima kasih banyak Pak Eri. Izin Prof. Ali, Ibu Bapak semua, pengertian ilmu pengetahuan menurut para ahli secara umum dari ilmu sains dan ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ini yang tadi Prof. Ali sampaikan pagi-pagi juga bahwa filsafat itu dari alam semesta. Selanjutnya Pak Ade, Menurut Suhartono Suparlan, sumber pengetahuan berasal dari kepercayaan yang minggu lalu kita sempat bahas juga, kebiasaan-kebiasaan dari agama, panca indera atau pengalaman, akal pikiran, dan intuisi individual. Selanjutnya Pak Ade. Nah, dalam macam-macam ilmu pengetahuan itu ada 3 kategorinya, ada natural science atau ilmu-ilmu alamiah, ada social science, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu budaya. Jadi nanti mungkin kita akan mendalaminya tergantung apakah dari alam atau dari hubungan sosial atau hubungan budaya untuk disertasi kita. Selanjutnya Pak Ade, ini yang minggu lalu sempat dibahas juga oleh Prof. Ali. Izin Prof kalau jaringan saya mohon maaf agak unstable ini. Ada 4 macam hubungan yang dimaksud dalam ilmu pengetahuan. Hubungan antara kita tahu bahwa dan pengetahuan tahu bagaimana, hubungan antara pengetahuan tahu bahwa dan pengetahuan tahu akan, dan hubungan antara pengetahuan tahu bagaimana dan pengetahuan tahu akan. Sedangkan ini yang terakhir adalah hubungan antara pengetahuan tahu mengapa dan ketiga jenis pengetahuan itu. Jadi dihubung-hubungkan antara tahu bahwa dan tahu bagaimana, tahu bahwa dan tahu akan, dan tahu bagaimana akan tahu akan. Selanjutnya Pak Ade.
ciri-ciri ilmu pengetahuan berdasarkan buku dari Liang Gi itu diketemukan bahwa pengetahuan itu berdasarkan empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Jadi nanti secara ilmu pengetahuan kita harus punya tujuannya, objektifnya apa, walaupun tidak berprasangka dan kesukaan secara pribadi, dan kita harus analisiskan yang tadi disampaikan di awal, metode-metode ilmiahnya antara hubungan sifat dan bagian-bagian lainnya, sama diperiksa atau verifikatif kebenarannya seperti apa. Lanjut Pak Ade. Nah, ini yang minggu lalu ditanya tentang kebenaran ilmiah, kriteria kebenaran ilmiah. Apakah ada dari kelompok 2 yang mau paparan atau lanjut saya ya? Nggak apa-apa. Kriteria kebenaran ilmiah itu menguji antara teori dan metode, berfungsi sebagai petunjuk jalan untuk penguji kebenaran. Jadi yang minggu lalu sempat ditanya sama Pak Prof. Ali, apa itu hubungan antara agama dan filsafat maupun kebenaran-kebenarannya. Nah, ini insya Allah semoga bisa dijawab dari paparan sekarang. Selanjutnya, dalam kriteria kebenaran ilmiah berdasarkan buku Jujun Suryamantri maupun Louis Katloff mengumpulkan teori kebenaran ilmiah itu ada 5. Ada teori koherensi, teori korespondensi, teori pragmatik, teori performatif, dan teori struktural. Untuk teori koherensi itu adalah untuk menyatakan tentang kebenaran, sedangkan korespondensi adalah kesesuaian dengan kebenaran membandingkan dengan persepsi fakta dan kenyataan yang berhubungan. Untuk pragmatik itu antara sebab dan akibat, kegunaan, tidak ada kebenaran yang mutlak atau tetap. Sedangkan untuk performatif adalah kebenaran yang diputuskan dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Sama struktural itu berdasarkan paradigma atau perspektif tertentu. Lanjut Pak Ade. Ya, jadi ini teori koherensi atau yang disebut the consistent theory of truth yang tadi disampaikan, bahwa ini benar suatu pengujian yang dites menggunakan tes kita, andaikan nanti benar atau tidaknya, insya Allah teori ini akan menyampaikan kebenaran. Teori ini sudah dilakukan semenjak Praxiteles atau kemudian dikembangkan dari Spinoza dan George Hegel. Selanjutnya, Pak. Teori korespondensi atau the accordance of theory of truth. Teori ini menjelaskan bahwa suatu kebenaran antara arti yang dimaksud dan pernyataan atau pendapat objek yang dituju, pernyataan dan pendapat itu, keduanya terdapat kesesuaian. Jadi antara variabel X dan Y atau Z itu nanti mungkin ada kesesuaian. Berdasarkan teori korespondensi ini, kebenaran atau keadaan dapat dinilai dan dengan membandingkan antara proporsi atau fakta kenyataan yang berhubungan. Teori ini dianut realisme dan empirisme yang bermula dari Aristoteles, sesuaian dengan zaman-zaman modern sekarang. Lanjut Pak. Sedangkan teori atau pragmatic theory of truth ini sering disebut dengan inherent theory of truth. Suatu proporsi bernilai benar apabila mempunyai konsekuensi yang dapat digunakan dan menjadi manfaat. Kaum pragmatis menggunakan kriteria kebenaran ini dengan kegunaan dan yang dapat dikerjakan dan mengakibatkan yang memuaskan. Tidak ada kebenaran yang mutlak atau tetap. Teori ini dikembangkan oleh Charles S. Peirce tahun 1914 sampai 1939 dalam tulisannya yang berjudul How to Make Our Ideas untuk pertama kalinya dan diikuti oleh William James and John Dewey. Selanjutnya, Pak. Teori performatif itu adalah kebenaran yang diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Pemegang otoritas atau pembuat kebijakan ini bisa dirujukan kepada pemerintah, pemimpin agama, pemimpin adat, pemimpin masyarakat atau sebagainya. Masyarakat yang mengikuti kebenaran performatif tidak terbiasa berpikir kritis dan rasional. Kebiasaan ini seakan-akan menjadi kebenaran mutlak. Ya.
Jadi untuk di sini Prof yang dari Prof sampaikan juga misalnya Pak Ridwan Kamil atau enggak gubernur atau wali kota lain yang membuat kebijakan, tapi ya apakah itu benar atau tidak ya ini harus dicek oleh teori performatif ini. Selanjutnya Pak, teori struktural adalah yang dinyatakan benar berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan adanya komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma itu. Paradigma yang dimiliki oleh anggota suatu masyarakat sains, atau dengan kata lain masyarakat sains itu adalah orang-orang yang memiliki suatu paradigma bersama. Jadi bersama, dan pengujian suatu paradigma adalah kegagalan secara berlarut-larut yang menimbulkan krisis. Teori baru ini memang sudah mengalami verifikasi. Ya, terakhir adalah referensi Prof. Ini kelompok kami mendapatkan referensi dari bukunya, jurnalnya Pak Ahdia, buku Jujun Surya Sumantri, Kebenaran Ilmiah, Pak Muhtar Latif, Pak Darwis Sulaiman yang tadi Pak Eri sampaikan, serta Pak Syekh Safrizal Hilmi Sitomorang. Mungkin itu Prof. Ali, Ibu Bapak, teman-teman. Mungkin ada tambahan dari kelompok 2 sebelum kami lempar ke kelompok lain untuk bertanya, ya Prof. Ada nggak kelompok lain, silakan. Izin bertanya, Prof. Boleh, silakan. Baik, saya Enjang dari kelompok 3. Ya, kelompok 1 siapa menanggapi pertanyaan atau menjawab? Akhir saya nanti. Silakan. Baik. Di dalam metode penelitian kan intinya Enjang ya? Iya, saya. Enjang, silakan. Memecahkan masalah ya. Dalam pemecahan masalah itu bisa dilakukan dengan pendekatan ilmiah atau dengan pendekatan non ilmiah. Boleh dijelaskan tidak tentang kedua pendekatan tersebut? Terima kasih. Ilmiah dan non ilmiah, gitu. Non ilmiah ya. Silakan kelompok 1. Ada nggak yang non ilmiah? Izin bertanya, Prof. Saya dari kelompok 2 mau menjawab langsung tuh, Prof. Silakan, boleh. Ya. Ketika menyelesaikan soal, apa bisa nggak dengan pendekatan ilmiah dan non ilmiah? Itu seperti apa? Silakan. Kalau kita melihat membandingkan antara yang saya ketahui bahwa itu pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Jadi kalau persamaannya adalah dua-duanya mencari kebenaran, timbul dari keinginan manusia untuk mengejar kebenaran untuk mengerti akan dirinya sendiri. Nah, kalau dari antara kita membandingkan antara pengetahuan biasa dengan pengetahuan ilmiah, dapat dikatakan yang tadi, Prof. Jadi dua-duanya persamaannya adalah nalar. Tetapi di dalam perbedaannya, pengetahuan biasa tidak memandang betul-betul sebab-sebabnya, tidak mencari rumusan seobjek-objektifnya, tidak menyelidiki objek sampai habis-habisan, tak ada sintesis dan tak ada bermetode dan tak bersistem. Sedangkan kalau pengetahuan ilmiah adalah sebaliknya, yaitu mementingkan sebab-sebabnya, rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objeknya selengkap-lengkapnya sampai habis-habisan. Tindakan berikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan, bermetode dan bersistem. Kurang begitu seperti itu, Prof. Silakan. Masih dari kelompok 2, silakan. Saya coba ini ya jawab Prof yang ya yang metode ilmiah dan non ilmiah ada. Metode ilmiah itu ya
secara sistematis ya yang digunakan dengan menggunakan langkah-langkah sistematis terukur, teratur, terkontrol gitu ya. Nah, yang non ilmiah ini cara yang digunakan untuk memecahkan masalah namun berdasarkan pada pendapat atau anggapan dari para ahli pikir, dari para penguasa yang dianggap benar. Padahal anggapan itu belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, ini saya baca di literatur. Jadi perbedaannya itu kalau untuk metode ilmiah itu ada langkahnya tadi yang sudah disampaikan, mulai permusahan masalah, penyusunan kerangka berpikir, gitu ya, sampai ke penarikan kesimpulan. Kalau untuk metode ilmiah itu ini karena tadi berupa pemikiran ya atau pendapat otoritas berdasarkan pengalaman, penemuan dan juga secara trial and error. Nah, jadi ada langkahnya itu pendapat otoritas berdasarkan dari pengalaman dan juga dari penemuan coba-coba atau dari trial error, dan juga kemudian metode a priori. Jadi itu yang membedakan antara metode ilmiah dan juga non ilmiah. Jadi kenapa tadi saya menggunakan bisa kita itu menemukan masalah bisa dilakukan dengan cara penyelesaiannya itu metode ilmiah dan non ilmiah. Jadi berdasarkan dari pendapat, dan kalau metode ilmiah itu kita melakukannya gitu ya, untuk pemecahannya itu menggunakan langkah-langkah yang sesuai, yang sistematis dan atau terkontrol, sehingga dari situ ada prosesnya ya sampai kita mengambil kesimpulan gitu. Jadi ada dibuktikan dengan data-data gitu ya, data-data dari sebelumnya gitu. Kalau non ilmiah itu hanya berupa pendapat gitu, pendapat. Mungkin itu menurut saya, Prof. Terima kasih. Ya. Silakan yang lain. Bertanya, Prof. Di luar Prof, kelompok. tanya, Prof. Silakan, boleh. Prof. Mohon maaf kalau saya kurang. Prof, tanya, Prof. Lihat ini sambil perkenalan aja Pak, nama Bapak Ibu. Ibu sebut Nama saya Tahmat, Prof. Jauh? Nama saya Tahmat, Prof. Dari mana Pak Ahmad? Dari Bandung, Prof. Maksud saya Kelompok Pak Ahmad. Menyesuaikan bahasa. Kan di sini ada pengusaha, ada dosen, ada direktur. Oh, dosen. Iya, Prof. Yes. Ya, Prof. Nah, saya kan kalau menjawab kepada direktur dan pengusaha kan beda dengan dosen. Oh, iya. Silakan Pak Ahmad. Nama saya Pak Ahmad ya? Ya, NPM 2090. Oh, siap, mantap. Ya, Prof. Saya bertanya ke yang pertama ke Bu Leni ya. Silakan. Yang slide pertama kan Bu Leni yang menjelaskan gitu kan. Ya. Saya kadang-kadang pusing juga, lebih pusing dalam arti bagaimana menemukan suatu fenomena permasalahan gitu kan. Apakah Bu Leni bisa menjelaskan lebih konkret lagi ke saya bagaimana menemukan suatu fenomena permasalahan, kalau bisa diberikan satu contohnya. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak. Silakan Ibu, Bapak kelompok 1 untuk komen dari Bapak yang barusan bertanya tentang soalan yang berkaitan dengan non ilmiah dan ilmiah. Silakan. Menemukan fenomena permasalahan. Nah, ada suara Menemukan aktif nih, jangan mengganggu yang lain. Silakan. Silakan kelompok 2. Pak Ujang dan lain-lain, silakan. Oh ya, siap. Halo, Prof. Ya, boleh silakan lanjut. Paling saya bantu ini menjawab sedikit, Prof. Boleh. Terkait fenomena masalah. Sebenarnya yang namanya metode ilmiah terkait yang berkaitan dengan permasalahan isu itu bisa diangkat dari lingkungan sekitar atau misalkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, itu bisa kita angkat asalkan ada pesawat lewat Pak, mohon maaf di ini dulu. Gaduh Pak, nggak bagus. Nggak, kita diulang Pak, barusan ada pesawat lewat jadi nggak terdengar sama sekali. Baik, Prof. Jadi terkait fenomena
fenomena atau masalah itu bisa didapatkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi atau misalkan combine dari penelitian-penelitian sebelumnya. Atau misalkan dari data yang kita inginkan. Misalkan kalau untuk forecasting. Berarti Maaf kan Pak, saya bantu. Penanya maunya menyebut satu fenomena apa? Sebut aja Bapak fenomena apa yang hari ini mungkin silakan Pak. Sebut fenomenanya Pak, penanya maunya menyebut contoh fenomena. Itu kan Pak Rahmat? Ya. Ya betul Prof. Silakan. Kalau terkait fenomena bisa dilihat dari kuantitatif atau kualitatif, Prof. Kalau misalkan kualitatif berarti fenomenanya berkaitan dengan bisa dengan lingkungan sekitar. Contoh konkret Pak langsung. Contoh konkret langsung Pak. Misalkan cuaca, Prof. Perkiraan cuaca itu bisa. Iya. Begitu paling, Prof. Bagus, silakan. Boleh Masih mendapatkan. ada komen? Boleh Mohon izin, mendapatkan, Prof. Silakan. Saya Yang paling duluan aja langsung komen Bu. Oke. Pertanyaan. Mungkin gini Prof, saya fenomena sekarang ini kan kita lagi kondisi COVID kan, nah, pandemi ya. Itu saya contohkan misalnya pengaruhnya terhadap terhadap penjualan tahu. Pengaruh. Jadi ini pengaruh terhadap pengadaan bahan baku. Sedangkan kondisi kedelai kan sekarang naik harganya. Gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya dari segi kuantitatif kita bagaimana nilai ekonomis, kemungkinan kan kita tidak bisa menaikkan harga nih, gitu ya. Jadi kita akan mengatur mengatur bagaimana untuk memenuhi keinginan konsumen dengan cara pemesanan yang seperti apa. Nah, gitu kita bisa mengatur misalnya pesanannya hasil pengolahan itu dalam setahun berapa kali, ataupun kita lihat frekuensinya ya, frekuensi pemesanan sehingga akan menghemat nilai ekonomis dari dari tahu tersebut. Karena kondisi pandemi ini ya artinya data ya, ini mungkin ya, data yang kita bisa pakai itu tidak bisa dari 2019 karena berbeda. Gitu. Jadi kita hanya akan bisa untuk 2021 itu kita hanya akan bisa memakai data dari 2021, permintaan tahu 2021 yang nanti kita prediksi 2020 kita coba prediksi untuk 2021 seperti apa polanya. Karena menurut saya sih yang 2019 itu nggak bisa dipakai. Jadi hanya untuk kita merencanakan berdasarkan data dari 2020 gimana pergerakannya, karena kemungkinan itu kan dia akan menurun kecuali nanti hasil dari pola datanya dia akan naik, oke, gitu ya, dia linear naik. Tapi kalau terlalu jauh dari data 2019 itu nggak bisa dipakai. Nah di situ kita menemukan fenomenanya. Nah itu jadi kalau forecast itu kan kalau dia bisa kan polanya bisa dibaca lah gitu ya, proses dibaca musiman. Kita perlu data yang sebelumnya. Nah, mau nggak mau untuk 2021 kita prediksi untuk sekarang, nah itu hanya membutuhkan tahun 2020 sehingga nah kita menentukan berapa persediaan kedelai, misalnya kedelai untuk memenuhi 2021 dengan berapa kali kita pesan. Dengan berapa kali pesan untuk proses ya, untuk produksi dari kedelai tersebut. Jadi mungkin saya nggak akan bicara metodenya gitu ya, metode inventory-nya kan gitu ya. Tapi yang jelas bagaimana untuk menentukan, untuk bisa memenuhi keinginan konsumen ya, artinya produsen itu mengendalikan persediaannya seperti apa gitu, pengendalian persediaan. Karena yang tentu saja kita harus masalah itu harus dilihat datanya, tapi data yang memang akan kalau itu tuh nggak terlalu timpang jauh gitu, Prof. Jadi kita meramalkan, jadi yang data yang lalu dengan sekarang itu nggak melenceng jauh. Kalau melenceng jauh itu errornya pasti besar. Jadi prediksi ke depan kita pasti akan salah. Mungkin itu, Prof sih. Terima kasih, bagus, bagus. Silakan. Mau mencoba, Prof? Silakan langsung aja Pak. Ya, fenomena yang menimbulkan keingintahuan.
Contohnya ikan arwana itu nilai yang mempunyai nilai spiritual dan estetika. Atau gejala COVID yang masuk kantor tidak terkena COVID, tetapi yang tidak masuk kantor banyak yang kena COVID. Salah satu itu. Terima kasih. Saya yakin masih banyak hal yang Ibu Bapak ingin kemukakan. Tapi apalah daya, kita punya waktu terbatas. Saya lihat di jam dinding saya, ini waktu tersisa 25 menit lagi. Kalau masih penasaran, masih bisa. Atau misalnya melebihi waktu yang sudah dibatasi sedikit, ya terserah Ibu dan Bapak. Karena kita dikudeta oleh waktu, Pak. Hanya ingin saya menyampaikan dua hal. Yang pertama, mohon maaf kalau masih ada yang komen nanti setelah saya. Yang pertama, yang 5 teori tadi bukan kriteria kebenaran. Pragmatik, struktural, koheren gitu. Kemudian koresponden itu bukan kriteria. Kelompok 2 tolong simak. Akan tetapi itu merupakan teori tentang kebenaran. Beda kriteria dengan teori kebenaran. Mengapa? Saya mencatat penting bahwa ilmiah ini kriterianya saya catat ada 6. Kriterianya itu pertama berdasarkan fakta, sama juga dengan yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Yang pertama. Yang kedua pertimbangan objektif. Yang ketiga asas analitik. Yang keempat sifatnya kuantitatif jika memang risetnya kuantitatif. Bisa juga kualitatif. Yang kelima logika deduktif hipotetik. Ada istilah logiko hipotetiko verifikasi, itu sudah umum sekali disampaikan. Yang keenam logikanya induktif generalisasi, itu kriteria, Pak. Saya ulangi, yang 5 itu bukan kriteria tapi teori tentang kebenaran. Saya mohon maaf lupa, dan ada 14 jenis kebenaran epistemologis. Insya Allah saya sampaikan kepada ketua kelas atau distel. Sedangkan langkah metodenya itu ada 5. Yang pertama, penetapan masalah. Kedua, menyusun kerangka pemikiran. Ketiga, merumuskan hipotesis. Keempat, menguji hipotesis. Mohon maaf, saya kritisi yang 3 dan 4 ini jika memang Bapak Ibu memakai hipotesis. Gitu kan? Jika memang Ibu Bapak memakai hipotesis. Emang ada gitu penelitian yang tidak pakai hipotesis. Boleh saya ungkap bahwa yang biasa pakai hipotesis itu biasanya S1, S2 juga agak jarang. Yang ketiga, S3 jarang sekali pakai hipotesis. Mengapa? Itu tugas Ibu dan Bapak. Dan yang kelima adalah menarik kesimpulan. Itu langkahnya ada 5 langkah. Nah, itu yang dimaksud dengan langkah atau 5 langkah metode ilmiah. Lalu saya ingin menyampaikan penting juga yang sangat praktis Ibu Bapak. Jawaban praktis tentang metode ilmiah itu sudah ada nyebut Pak Ibu. 1 skripsi, 2 tesis, 3 disertasi. Itu metode ilmiah. Tapi yang unik dan menarik hari ini bintangnya adalah ada yang ilmiah dan non ilmiah. Pertanyaannya, emang ada gitu yang non ilmiah? Itu aja pertanyaannya. Kalau ada yang mengatakan ada, boleh sih. Yaitu orang yang tidak berilmu kan, non ilmiah. Kalau orang yang berilmu pasti dengan ilmunya kan menjawab semua persoalan. Saya ingin mengulang dari pertemuan yang kedua minggu kemarin. Kelompok 1 itu membahas ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan menampilkan atau menayangkan atau mengutip buku Ahmad Shafir. Bapak Ibu, kalau baca buku beliau itu ada yang saya ingin perlu sampaikan adalah di situ ada pikiran yang rasional, logik, dan suprarasional di buku Pak Tafsir. Mana yang suprarasional adalah yang ketika akal sementara agak terbatas membahas tentang fenomena.
saya ingin menyampaikan juga Bapak Ibu, di kehidupan ini bukan hanya fenomena, tapi ada yang disebut dengan nomena. Fenomena itu kasat mata, nomena tidak kasat mata, bahasa gampang. Nah, ketika ibu bapak memperbincangkan hal yang bersifat nomena, disitulah benturan psikologis dan rasionalis. Konteksnya, saya ingin mengupas sedikit, menyampaikan seulas tentang buku Pak Ahmad Tafsir. Di buku beliau bicara tentang api. Api itu kan kerjanya membakar, Ibu. Ini mohon maaf kelompok 1, coba disimak lagi. Api itu kan kerjaannya membakar. Pertanyaannya, bagaimana api ketika tidak bisa membakar? Emang ada gitu api tidak bisa membakar? Pernah terjadi. Malah sering terjadi sampai sekarang. Orang Banten ketika berbicara ilmu debus itu kan tidak terbakar. Api tidak bisa membakar kepada orang-orang yang punya ilmu debus. Nah, di buku Pak Tafsir, di situ ada ontologi ilmu debus, atau di ontologi debus, epistemologi debus, dan aksiologi debus. Ibu Bapak masih bisa menyimak kata-kata saya? Halo? Ya. Ini penting saya sampaikan. Masih, Prof. Ya, terdengar, Prof. Kalau memang ada yang nggak bagus, suara saya tolong dipotong. Ini penting saya sampaikan, karena rasio kita sangat terbatas, Ibu Bapak. Dan ini diakui oleh Albert Einstein, adalah dia membuat teori relativitas. Nah, ini terjadi Ibu Bapak, keterbatasan rasio kita, keterbatasan indera kita. Saya kemarin mengupas sedikit tujuan filosofi pendidikan adalah untuk memanusiakan anak-anak manusia. Di diri manusia itu, Ibu Bapak jangan lupa, di situ ada akal, tapi di situ ada hati, dan di situ ada rasa, di situ ada panca indera. Dan ini semuanya berfungsi, semua berfungsi, dan sangat punya fungsi sekali. Tapi kita kadang tidak pernah memfungsikan rasa. Makanya di orang UPI atau di orang IKIP ada disertasi yang membahas tentang pendidikan rasa. Nah, dalam falsafah Sunda ada istilah rasa rumasa. Teu bisa tumarima kanu kawasa. Nah, mohon maaf kalau ada orang Maluku nih. Rasa rumasa teu bisa tumarima kanu maha kawasa. Mantap kan? Sekalipun Bapak ini belum paham bagian maksud saya, karena di sini kalaupun ada orang Bandung pasti tidak paham bahasa Bandung, bisa jadi kan. Nah, pendidikan rasa itu penting dan itu jadi sumber kebenaran. Nah, mengapa saya tadi katakan nomena dan fenomena? Si api ketika tidak bisa membakar, kenapa? Karena ada pembuat api, Pak. Oke, berteori secara kimiawi atau fisika. Mengapa ada api dan bagaimana api dan seperti apa kerja api? Tapi pertanyaan ketika kenapa api membakar dan kenapa api tidak bisa membakar belum bisa dijawab oleh ilmu. Ilmu yang terbatas menurut saya. Saya ulangi, gampangnya metode ilmiah itu menyelesaikan persoalan apapun dan sekecil bagaimanapun berdasarkan ilmu. Pertanyaannya, apa ada orang yang menyelesaikan masalah tanpa ilmu? Ada, yaitu dengan emosi. Emang emosi tidak pakai ilmu? Bagaimana kaitan dengan psikologi? Ini kan persoalan juga Bapak Ibu. Nah, di buku Pak Tafsir lagi saya ingin menyebut, di konteks beliau mengatakan, ketika api tidak bisa membakar, itu namanya bukan persoalan rasional. Tapi dalam kacamata filsafat supra-rasional. Ibu Eva, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siap Prof. Nah, Ibu Eva, saya ingin tanya, pernah mencintai seseorang Ibu Eva? Pernah, Prof. Pernah. Ketika Ibu Eva ditanya oleh Pak Raden Budi, misalnya, mengapa Ibu Eva mencintai Pak Raden Budi, misalnya? Pak Dudi ya, Bu Eva pokoknya jawabannya bakal tidak rasional. Benar kan? Kenapa? Karena cinta rasio kadang ditunda. Rasa dominan. Begitu kan Ibu Bapak? Betul, Prof. Ibu Eva terhadap Pak Dudi pokoknya segalanya. Begitu kan?
Berarti ada pertanyaan yang tidak bisa terjawabkan ya Prof ya? Ya malam ikan siang kunantikan terhadap Pak Dudi. Ketika ditanya kenapa Bu Eva begitu kepada Pak Dudi, jawabannya itu tidak rasional. Cinta tak benang logika. Iya. Pertanyaannya yang tidak bisa terjawab Pak Dudi itu. Mohon maaf, saya ingin menganalogikan itu supaya ibu bapak bisa gampang mencernanya. Saya kaitkan dengan rasional dan suprarasional. Di buku Tafsir, api itu pernah tidak membakar dan sampai sekarang pun masih bisa api tidak membakar. Fenomenanya apa? Tentang api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Mohon maaf kalau yang tidak baca buku itu. Nah, kalau yang baca, mengapa api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim? Padahal api sebegitu hebatnya. Sampai mereka yang ingin membakar Ibrahim, menyiapkan kayu bakarnya saja selama 3 bulan, Bu, Ibu Bapak. Tapi ketika dilempar Ibrahim, mereka sudah mengatakan Ibrahim sudah hangus, sudah jadi abu. Tapi ternyata Ibrahim, jangankan jadi abu, satu helai pun rambutnya tidak terbakar. Oke? Mudah-mudahan ini bisa disimak. Pertanyaannya, rasional nggak itu? Nah, nggak usah dijawab. Rasional nggak itu? Silakan diolah. Tidak rasional. Iya. Nah, karena zohir ya. Rasional, saya ingin langsung. Bukan tidak rasional, tapi rasio Bapak baru terbatas. Hanya api bisanya membakar. Padahal api tidak bisa membakar. Kan begitu. Oke. Yang kedua ingin saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Kasus yang kedua ini adalah orang yang sudah profesor, doktor, mungkin kalau sekarang gelarnya sudah 2 baris Pak, ujungnya. Yang pasti ujungnya ALM kan. Tapi di Quran saya simak, diikuti oleh Pak Kiai, ada kasus Musa dengan Khidir Pak Ibu. Mohon maaf nih, saya sebut nih. Musa sepertinya sudah merasa paling hebat. Oh udah gelar Nabi Rasul kok, apa kurangnya kan begitu. Nah ternyata tidak demikian halnya di fenomena ini Pak. Sekali lagi, kalau Musa dan Khidir, fenomena dan nomena maksudnya. Tolong Ibu Bapak yang filsafat ilmu ini memahamkan pada hal-hal yang tidak semestinya dipahami orang lain. Bapak harus paham. Mengapa? Karena semuanya bisa dipahami. Hanya rasio kita terbatas memahami. Itu terima. Nah, kenapa saya sebut Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Mohon izin saya menyampaikan ini. Karena yang satu ini sudah merasa jumawa, jago, segala macam. Ternyata diingatkan oleh Tuhan Sang Pencipta semesta alam. Oh enggak Musa, ada orang yang lebih pintar dari kamu. Loh, kaget Musa kan? Ini mohon maaf dengan bahasa saya, Kiai Yamin, mohon maaf. Nanti dikoreksi kalau ada yang kurang. Tapi saya berdasarkan filosofinya yang diambil Pak Yamin, Pak Kiai, adalah apa? Ketika Musa menemukan Khidir yang berada di pantai, tampilan dia tidak meyakinkan Pak Dudi. Pokoknya Pak Dudi, kalau Pak Dudi dilihat oleh Bu Eva di kampung, tidak meyakinkan karena penampilannya lain. Kalau biasa Pak Dudi hebat gitu tampilan di kota, tapi ketika di kampung kan berbeda, sehingga Bu Eva di kampung kan tidak tertarik lagi. Kenapa saya ambil ini adalah penting disampaikan yang merasa jumawa tadi ternyata ditegur oleh orang yang ada di kampung. Tidak S1, guru-guru S1 Pak. Pak Ud juga kayaknya enggak, TK juga enggak. Tapi bisa mengalahkan profesor doktor kalau Islam. Nah ingin saya sampaikan ini fenomena dan nomena ini. Ternyata ketika Musa bertemu dengan Khidir, Musa mohon izin kepada Khidir, izinkan Pak atau Prof bisa sekarang atau Bos atau Kiai gitulah atau Romo gitu. Romo saya sekarang ingin belajar kepada Romo. Balik langsung dijawab oleh Khidir. Oh mohon maaf kalau istilah saya nih bahasa saya Pak Budi. Tipe seperti ini nggak bakal bisa belajar kepada saya. Nggak akan sabar. Ya terima kasih. Surat Al-Kahfi. Betul terima kasih udah konteks itu. Maksud saya itu, tipe ini tidak bisa belajar terhadap saya. Nah, Musa kan kaget dan penasaran. Mengapa tidak bisa belajar kepada saya?
syarat yang akan saya sodorkan kepada Bapak tidak bisa dilakukan oleh Bapak. Akhirnya kan penasaran, apa itu syaratnya? Penasaran kan? Ya pokoknya kamu tidak akan bisa mengikuti saya. Syaratnya satu, apa coba? Jangan dulu bertanya kepada saya sebelum saya menjelaskan tentang apa yang saya lakukan. Musa kan orang pintar, kalau gitu bercetek atau gampang. Bisa saya. Nah, hebat kan? Oh siap, saya bisa sabar. Nah, ayo kalau memang sudah bisa sabar, ayo baru dengan saya berangkat kan begitu. Dia berangkat. Di situ menemukan pesawat, perahu begitu. Perahu yang, urutannya. Dia bertemu dengan anak-anak kecil yang sedang bermain, Pak, Ibu. Saya ingin mengingatkan Ibu Bapak ini penting, karena ini menyangkut fenomena dan nomena. Lalu si Khidir, maksud saya Khidir itu ngambil anak satu kemudian dibunuh ketika itu. Loh, Musa kan kaget dan penasaran. Kenapa anak yang tidak punya dosa ini dibunuh? Nah, ini dengan gampangnya. Oh, tuh, kan Bapak tidak bisa belajar kepada saya. Saya tadi kan udah ngomong, kalau belum saya jelasin jangan dulu nanya. Kan belum saya jelasin kenapa saya bunuh gitu kan? Bisa disimak nih suara saya kan? Nah, bisa Ibu Bapak didengar ini? Bisa, Prof. Siap, Oh, kan tidak bisa belajar ke saya. Kenapa? Janji tadi tidak mau nanya. Sekarang malah nanya sebelum dijelasin. Tuh kan? Bener kan Bapak tidak bisa belajar ke saya. Masih mau belajar? Aduh, mohon ampun, saya masih mau. Benar, tidak akan bertanya lagi sebelum saya jelasin. Nah, gitu. Akhirnya, oke, mohon ampun. Lalu dia, ayo kita jalan lagi. Jalan lagi. Ketemu perahu yang sedang diparkir. Naiklah. Itu kan perahu punya orang. Oleh Khidir dibocorin. Dibocorin Ibu Bapak. Lagi-lagi Musa nggak kuat, nanya lagi. Lagi-lagi Khidir, Malik lagi. Oh nggak bisa. Kan sudah jalan, katanya nggak mau urus. Belum jalan. Oke. Akhirnya kan diampuni lagi Musa dan berangkat lagi tuh sama Khidir. Ayo. Akhirnya lah Pak Dudi, mungkin kalau saya ngomong, udah kalau sekali lagi kamu tidak bisa sabar, udah gitu kan. Nah, akhirnya jalan lagi Bu Bapak, penting saya ingin sampaikan fenomena dan nomena ini. Akhirnya berangkat lagi bisa dengan Khidir dan kemudian apa? Di situ ada bangunan yang murah oleh Khidir dengan spontan dibetulin. Ada cerita, ada secara, ada yang berbicara, dijelasin kenapa dibetulkan, karena ketika itu berduaan merasa haus lalu menemukan bangunan itu. Nah, akhirnya kan menguji si Nabi Khidir ini kepada Musa. Yuk kita betulin, ini satu yang versi kedua ya, kita betulin yuk. Ya kalau dibetulin kan nanti ada orang mau ngasih maaf mungkin kalau tidak bisa bekerja. Akhirnya dibetulin sama Khidir. Kenapa dibetulin sama Musa? Sama Khidir, mohon maaf. Tapi akhirnya Ibu Bapak, karena tidak ada yang minum dan itu saja, hanya nanya lagi. Gitu. Nah, 3 kali nanya Ibu Bapak. Ini fenomena dan nomena ini. Akhirnya Musa tidak. Bayangin Ibu Bapak, untuk jadi murid saja betapa susah. Kenapa? Musa tidak bisa sepat. Padahal kan semuanya dijelaskan dulu kenapa perahu dibocorin dan kenapa kemudian dibetulkan. Jawaban itu Bapak Ibu tadi karena sudah ada yang komentar, kalaupun ada yang belum tahu apa jawabannya, tanya saja kelasnya atau rincinya. Secara global, karena Musa tidak bisa sabar sehingga tidak lulus menjadi murid Nabi. Hal kan ujungnya dijebak. Pertanyaannya, sabar ini fenomena atau nomena?
gitu kan. Rasional atau tidak rasional, gitu Ibu Bapak, gitu. Ngebunuh anak kecil ilmiah atau tidak ilmiah, ngebocorin pernah orang lain ilmiah atau tidak ilmiah. Nah makanya kita balik lagi ke buku Pak Ahmad Basir, itu namanya yang supra rasional. Kenapa api tidak bisa membakar kepada Ibrahim? Karena pencipta api, pembuat api dan pengasih melarang kepada api, hei api, kamu jangan coba-coba bakar Ibrahim, kan begitu bahasanya. Karena dilarang oleh pembuat dan pencipta api, maka api tidak bisa membakarnya. Nah, di buku Patakhir, di filsafat ilmiah, di situ saya ingin menyampaikan kembali ada ontologi debus, ada etimologi debus, ada arkeologi debus. Ada juga di situ dikembangkan hal-hal yang bersifat mistis, Bapak, yang bersifat mistis seperti santet. Santet kan banyak fenomena dan fenomen. Kenapa? Masih ada yang tidak percaya. Nah, makanya pertanyaan terakhir, apakah nomena termasuk ilmiah atau non ilmiah? Pak Ujang dan teman-teman atau kelompok 2 yang saya banggakan, terima kasih. Presentasinya banyak mengundang teman-teman untuk berpikir lebih jauh, sehingga hari ini Bapak, Ibu, apakah tindakan-tindakan selama ini baik pada fenomena pribadi, fenomena dan nomena keluarga, fenomena dan nomena di tempat kerja, fenomena dan nomena di lingkungan tetangga, fenomena dan nomena di Indonesia dan dunia, apakah kita sudah berilmu atau belum berilmu dalam menanggapinya? Apakah sudah kategori ilmiah atau termasuk kategori non ilmiah? Saya balikkan lagi kepada kelompok 2, apa mau dilanjut karena sudah pas waktunya atau dicukupkan sekian, tinggal mungkin giliran kelompok 3 minggu depan. Silakan kelompok 2 ketuanya, closing statementnya bebas, silakan. Ya, terima kasih banyak Prof. Ali, baik Ibu Bapak dari kelompok 2, khususnya Prof. Ali yang sudah memberikan pencerahan kita semua. Mohon maaf Prof, tadi kalau kebenaran ilmiah kita salah bahwa itu hanya teori. Sekali lagi kami mohon maaf karena kami masih proses belajar untuk kita semua. Bukan salah Pak, bukan salah. Iya, tadi kan soalnya yang nulis juga Prof, Bu Andinanya. Nggak ada yang salah Pak, sedang belajar itu nggak ada yang salah. Ya Prof. Ya, terima kasih banyak Prof. Ali untuk teman-teman semua. Mungkin itu dari kami kelompok 2. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ketua, ada pengumuman atau ada? Alhamdulillah. Sampaikan, silakan Pak Ade. Cukup Prof. Cukup. Ya, kita bertemu minggu depan bersama kelompok 3 untuk membahas kelompok mohon maaf, materi yang sudah disiapkan oleh kelompok 3, 4, 5, dan 6. Demikian, mohon maaf kalau ada sedikit lebih waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sehat selalu Prof. Turnuhun Prof. Nuhun Pak Ade kasadayana. Mangga. Bapak Ibu, izin masuk lagi jam. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof Ade sehat Prof Ade. Izin live Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.